Kita sedang berbicara hari-hari ini bagaimana menata suatu kehidupan rohani sehingga kehidupan kita secara jasmani itu pun akan bisa tertata dengan baik. Jangan berharap kehidupan jasmani kita tertata, kehidupan di luar sana baik, sementara kehidupan rohani kita semeraut. Mari kita belajar untuk menata segala sesuatu. Ketika kehidupan rohani kita tertata, maka kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan bisnis, usaha pekerjaan kita, kehidupan pergaulan kita, studi dan masa depan kita, semuanya pasti akan tertata dengan baik. Ya, hari-hari ini instruksi terus datang dari rumah Tuhan buat kita. Bagaimana supaya kita bisa berkemenangan di domain. Bagaimana supaya kita jadi orang-orang yang bisa memasuki hari-hari ke depan ini, saudara, ini penuh dengan ketidakpastian. Karena itu mempersiapkan masa-masa yang sulit ini, dari rumah Allah terus memberi instruksi bagi kita. Bagaimana menata hidup kita, menata sosial ekonomi kita, bagaimana menata perjalanan aktivitas pekerjaan kita di domain di mana Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Dan kita boleh belajar beberapa waktu bahwa setiap orang itu Tuhan selalu memberikan kepadanya kepercayaan. Tuhan memberikan kepadanya domain di mana dia masuki di sana. Tapi tempat itu akan disebut domain bagi kita kalau kita sudah punya dominion atas tempat itu. Kita belajar bahwa untuk menaklukkan domain, ingat bahwa dalam domain itu ada sistem. Dan sistem yang bekerja di domain itu adalah sistem dunia ini. Atau sistem Babel. Ya, sistem Babel itu adalah selalu menggunakan orang untuk kepentingannya. Ya, dan kita dengar bahwa ada suatu aliran yang kuat mengalir di sana, yaitu kuasa uang, kuasa mamon, dan mengalir sama-sama. Ada spirit yang lain yang bernamanya ketamakan, keserakahan, dan ambisi. Itu terus mengalir di sana. Nah, Tuhan Yesus memberi kesaksian bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dikendalikan, dikuasai oleh dunia di setiap domain yang dikuasai dunia, pekerjaan-pekerjaan itu adalah jahat. Amin. Tidak ada yang baik. Tapi saudara dan saya ditakdirkan, ditetapkan untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10 ya. Bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kamu ini buatan Allah, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan dia mau supaya kita yang dipersiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya bahwa sekalipun dunia sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya jahat, tetapi kita diberi anugerah. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya supaya kita hidup di dalam. Yohanes 7 ayat 7 kemarin bilang, Yesus katakan bahwa dunia, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dunia ini, dia bilang, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya adalah jahat. Kenapa dunia tidak membenci kamu? Yesus sampaikan buat orang-orang pada saat itu. Karena mereka adalah sahabat dunia. Karena mereka adalah orang-orang dunia. Karena mereka adalah bagian dari dunia. Amin. Tapi kemudian nanti di Yohanes 16 ayat 33, Yesus bilang apa? Kamu di dalam dunia kamu menderita. Semua kukatakan kepadamu supaya kamu berdamai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Ini spesifik bagi orang-orang yang sudah tinggalkan dunia itu. Tidak lagi mau bersahabat dengan dunia. Tidak mau lagi serupa dengan dunia. Amin. Nah, untuk kita bisa sama dengan Kristus mengalahkan dunia, maka saudara harus punya satu standar yang tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin. Roma 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk kita bisa mengalahkan, masuk dan menaklukkan domain,
maka tidak ada cara lain. Saudara harus hidup dalam satu standar yang tidak sama dengan dunia ini. Dan standar itu harus high, harus lebih tinggi dari standar dunia ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau menaikkan standar supaya kita tidak bisa sama dengan dunia ini? Di 1 Yohanes 5 ya, 4 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Jadi ada satu standar hidup. Orang semua boleh mengaku punya iman. Kita semua beriman. Tapi ada iman yang mengalahkan dunia. Artinya punya standar, punya tingkatan yang lebih tinggi.